Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar supaya belajar kita nanti bisa bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, absen di link Google Form yang Bapak sudah siapkan, dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk nantinya kalau ada materi tambahan dari Bapak bisa dicatat di buku tulis masing-masing. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran hari ini yang nantinya Bapak akan menjelaskan materi tentang pengurusan jenazah. Nah, kita ketahui syariat Islam mengajarkan bahwa manusia pasti akan mati. Namun tidak akan pernah diketahui kapan kematian itu tiba. Karena manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan pada derajat yang sangat tinggi. Islam sangat memperhatikan dengan menghormati orang-orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia perlu dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Oleh sebab itu, menjelang menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala, orang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari yang masih hidup. Pengurusan jenazah termasuk adalah syariat Islam yang perlu kita ketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Islam yang masih belum mengerti tentang apa-apa yang harus dilakukan ketika ada saudara kita yang muslim meninggal dunia. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui tentang penyelenggaraan pengurusan jenazah. Nah, ada beberapa materi penting yang nantinya Bapak akan jelaskan mengenai tentang pengurusan jenazah, yakni diantaranya adalah apa saja itu? Nah, betul. Yang pertama adalah ada tata cara memandikan jenazah. Yang kedua ada tata cara mengkafani jenazah. Yang ketiga ada tata cara mensolati jenazah. Yang keempat ada tata cara menguburkan jenazah. Perlu kita ketahui bahwa ketika ada salah seorang yang meninggal dunia, maka seharusnya kita melakukan apabila menjumpai seorang yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka diharuskan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Apa saja itu? Pertama, segera memejamkan mata si mayat dan mendoakannya. Yang kedua, menutup seluruh badan sang mayat dengan pakaian selain yang dikenakannya. Yang ketiga, menyegerakan pengurusan jenazah hingga proses pemakamannya bila ternyata orang tersebut benar-benar meninggal dunia. Nah, selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi sekelompok muslim untuk segera memandikannya. Dalam memandikan mayat, hendaknya menjaga hal-hal sebagai berikut. Apa saja itu? Yang pertama, memandikan 3 kali lebih sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, hendaklah memandikan dengan hitungan ganjil, 3 kali, 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Pokoknya ganjil. Yang ketiga, hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampurkan dengan sabun atau sejenisnya. Yang keempat, pada akhir memandikannya,
hendaknya mencampuri airnya dengan parfum, kapur, barus, dan sejenisnya. Yang kelima, menguraikan rambutnya. Yang keenam, memulai memandikannya dari sebelah kanan dulu, dan anggota badan yang dibasuh ketika berwudu. Yang ketujuh, hendaklah yang memandikan mayat itu laki-laki, adalah orang laki-laki. Yang memandikan mayat perempuan adalah orang ya perempuan. Maksudnya ketika ada seorang yang meninggal dunia itu kok laki-laki, ya memandikannya itu ya harus laki-laki. Dan sebaliknya, apabila orang yang meninggal dunia itu perempuan, yang memandikannya ya orang perempuan. Nah, yang terakhir, cara memandikannya dengan menggunakan kain pembersih atau semisalnya. Lalu gosok-gosokkan di bawah kain penutup. Setelah pakaiannya dilepaskan, dianjurkan untuk memotong kekunya jenazah, menyukur bulu ketiak dan kemaluan, menyisir rambut jenazah, lalu menyekanya dengan handuk. Lalu setelah usai memandikan jenazah, selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Seseorang muslim wajib mengkafaninya. Kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah hendaknya mencukupi untuk menutup seluruh tubuhnya. Mengkafani jenazah dilakukan dengan cara dianjurkan mengkafani dengan 3 helai kain kafan yang berwarna putih bagi jenazah laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk jenazah perempuan. Kain kafan tersebut dibubuhi wewangian, kemudian membalut jenazah dengan kain kafan tersebut. Pada lapis yang pertama dibubuhi wewangian khusus. Lalu kemudian letakkan jenazah di atas kafan dalam posisi terlentang. Lalu letakkan kapas yang telah dibubuhi wewangian pada selakangan jenazah. Hendaklah menyediakan kain yang telah dibubuhi kapas untuk menutupi aurat jenazah dengan melilitkannya seperti popok. Selanjutnya kemudian hendaklah membubuhi wangian pada lekuk wajah jenazah. Kemudian lembaran pertama dilipat dari sebelah kanan terlebih dahulu, menyusul lembaran kedua dan ketiga seperti halnya lembaran yang pertama. Kemudian menambatkan tali-tali pengikatnya yang berjumlah 7 utas tali. Lalu gulung lebihan kain kafan pada ujung kepala dan kakinya agar tidak lepas ikatannya. Kemudian lipat ke arah kaki dan arah kepala. Nah, itulah cara mengkafaninya. Kalau jenazah wanita dikafani dengan 5 helai kain, yaitu kain sarung untuk menutupi bagian bawahnya, kerudung untuk menutupi bagian kepalanya, baju kurung yang terbuka di sisi kanan dan kirinya, serta 2 helai kain yang digunakan untuk menutupi sekujur tubuhnya. Setelah mengkafani jenazah, selanjutnya adalah tata cara mensolati jenazah. Mensolatkan jenazah orang Islam itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan mensolatkan jenazah itu ada tata cara. Bagaimana caranya? Nah, mari kita simak. Pertama, imam hendaklah berdiri setentang dengan kepala jenazah apabila jenazahnya laki-laki, dan berdiri tepat pada bagian jenazah apabila jenazahnya perempuan. Adapun niat untuk jenazah laki-laki ini, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan kalau niat untuk jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Kemudian imam takbir 4 kali. Setelah takbir pertama membaca ta'awud, kemudian surat Al-Fatihah sebagaimana bunyinya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu pada takbir kedua membaca sholawat Nabi sebagaimana yang biasa dibaca dalam tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah takbir ketiga membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini ada perbedaan ketika kalau doanya si mayit perempuan ini diganti dhamir hu dengan ha. Seperti Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini kalau perempuan. Kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, setelah takbir keempat juga membaca doa juga yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, ini juga berbeda doanya mayit perempuan dengan mengganti hu dengan ha. Seperti Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Lalu yang terakhir mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mensolati jenazah, yang terakhir ini adalah tata cara mengkuburkan jenazah. Mengkuburkan jenazah dengan cara memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang lahat secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkan dari arah kiblat. Dalam meletakkan jenazah ke dalam liang kubur, hendaklah membaringkan jenazah dengan posisi lambung kanan di bawah dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Sementara kepala dan kedua kakinya bertumpu pada sisi kanan dan menghadap kiblat, dimustahabkan, disukai bagi orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman untuk melemparkan 3 kali genggaman tanah dengan kedua tangannya usai penutupan liang lahatnya. Hal-hal yang disunahkan sesudah pemakaman jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, meninggikan kuburan sekadar sejengkal dari permukaan tanah dan tidak diratakan dengan tanah agar dikenali makamnya dan tidak ditelantarkan. Yang kedua, hendaknya gundukan tanah lebihan dibentuk seperti pupuk. Yang ketiga, hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu nisan dengan mengasihi nama jenazahnya tersebut atau sejenisnya agar diketahui bagi keluarganya khususnya itu. Yang keempat, hendaklah salah seorang berdiri di samping kuburan jenazah untuk memohonkan kemantapan dalam menjawab setiap tanya dalam kubur dan ampunan bagi jenazah seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan hal yang sama. Tahu semua orang yang ikut mengiringi jenazah itu bisa mendoakan si mayit. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak. Saya minta untuk anak-anak sesudah mendengarkan materi tentang penjelasan pengurusan jenazah ini untuk menyimpulkan apa yang Bapak sudah jelaskan tadi. Setelah itu, kalau sudah selesai mengerjakan kesimpulan tadi, dikumpulkan melalui grup WhatsApp ya. Selanjutnya, kalau anak-anak ada pertanyaan atau yang kurang paham,
atau yang mau menambahkan materi bisa ditanyakan di grup WA juga. Sekian dari Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.